Saudara yang kekasih dalam Yesus, kita lihat dalam slide ini masih melanjutkan materi di atas, ya, secara khusus berhubungan dengan bahasa Ibrani untuk manusia, yaitu Adam, dan untuk tanah adalah Adama. Nah, dalam slide ini penting untuk diperhatikan bahwa kesatuan manusia dengan dunia yang dijadikan ini ditampakkan dalam kesamaan dengan Adam. Artinya manusia. Jadi Adam itu artinya manusia, ya. Dan Adama artinya tanah. Manusia yang diciptakan itu berasal dari Adama. Jadi Adam berasal dari Adama, ya. Manusia pertama ada unsur tanah atau bumi, karena diambil dari bumi, dan menjadikannya bersifat jasmani, ya. Menjadikannya bersifat jasmani. Jadi tanah tadi pada akhirnya setelah dihembuskan nafas hidup oleh Tuhan menjadi makhluk hidup dan bersifat jasmani. Dan nafas pertama manusia adalah nafas hidup yang dihembuskan Allah dan menjadikannya bersifat rohania. Jadi dalam diri manusia itu ada unsur jasmania, yaitu unsur tanah, dan unsur rohania adalah yang dinafaskan oleh Allah kepada manusia. Nah, karena itu pokok ini perlu diperhatikan berhubungan dengan bila membandingkan kisah penciptaan manusia dengan Kejadian pasal 26, pasal 1 ayat 26 dan 27, ada tekanan yang berbeda, ya. Dalam pasal 1 ayat 26 dan 27 berbicara tentang kemuliaan manusia. Jadi manusia itu diciptakan dalam kemuliaan, atau manusia itu diciptakan untuk kemuliaan Allah, ya. Sehingga tekanan kemuliaan itu diberikan kepada kepada manusia dalam ayat 26 dan 27 Kejadian pasal 1. Makanya Kejadian pasal 1 itu dikatakan sebagai kejadian yang serupa dengan gambar dan rupa Allah, ya. Tselem dan demut. Tselem itu bahasa Ibrani yang artinya gambar, dan demut itu dalam bahasa Ibrani juga yang artinya rupa. Nah, sebab manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah jauh lebih tinggi dari semua makhluk yang lain, ya, dibandingkan juga dengan Mazmur 8 ayat 6. Dikatakan engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi sudah demikian janganlah manusia itu sombong, ya. Karena manusia itu ada unsur hinanya juga, yaitu dari debu tanah. Unsur mulianya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Nah, yang berikut bahwa manusia sebagai makhluk mulia karena hidupnya bersumber dari Allah. Sedangkan pasal 2 ayat yang ke-7 menyatakan keberadaan manusia yang hanya berasal dari debu tanah, hina adanya. Tapi jangan minder karena hina, ya. Karena Anda segambar dan serupa dengan pencipta. Jadi dua hal ini mengisi kekosongan. Kalau kita mengatakan manusia itu hina, kan benar, karena dia berasal dari debu tanah. Tapi dia juga adalah makhluk yang mulia, yang
diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi ada balance-nya, ada perimbangannya, ya. Nah, poin B, manusia dibentuk dari tanah, ada kaitannya dengan kejatuhan manusia. Bandingkan pasal 3 ayat yang ke-19. Karena itu manusia akan kembali ke tanah, karena dia berasal dari tanah. Jadi ini berarti berbicara tentang proses ketika manusia mati, dikuburkan, nanti dimakan cacing, ya, belatung, nanti belatungnya makan belatung, belatungnya makan belatung, jadi tinggal satu belatung, lalu karena tidak ada makanan lagi, maka belatung yang satu itu mati. Akhirnya semuanya menjadi tanah, ya. Dan itu yang dikisahkan dalam Kejadian 3 ayat 19, karena manusia adalah debu dan ketika mati akan menjadi kembali kepada debu. Nah, dalam budaya orang Indonesia, hal pemakaman adalah dalam tanah. Tapi dalam budaya-budaya yang lain, adat yang lain, ditanamkan di gua-gua. Seperti orang Israel, kubur Yesus itu dalam gua. Dan Abraham juga dalam gua. Orang Toraja juga dalam gua, ya kan begitu, ya. Nah, tapi kalau di dalam gua atau di atas tanah, bukan dalam tanah, proses menjadi tanah itu menjadi lama, ya. Jadi bisa makan bertahun-tahun, bahkan ada ya berpuluh-puluh tahun juga masih belum menjadi tanah. Barangkali menjadi mumi, kan begitu, seperti di Irian. Kalau di Irian atau di beberapa tempat yang lain, kalau orang mati itu dibiarkan aja di atas para-para. Tahu para-para, ya? Para-para itu adalah tempat seperti, ya kalau mau dibilang tempat balai-balai, bukan balai-balai, ya, karena balai-balai itu adalah untuk tidur. Tapi ini aturan kayu yang ditiangkan, dibuat tiang, lalu dibuat tempat dudukan, dan tempat dudukan dari tiang-tiang dan kayu-kayu itu untuk tempat dudukan mayat di atasnya itu yang disebut dengan para-para. Nah, para-para ini biasa orang, kalau saudara pernah tahu bagaimana orang menanam anggur supaya ranting-rantingnya itu menjalar kemana-mana sesuai dengan para-para, kan gitu, ya. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan para-para. Nah, di beberapa kebudayaan tertentu manusia yang mati ditaruh di atas para-para seperti itu, sehingga kalau bau ya pasti bau untuk beberapa waktu, tapi kemudian akan mengering, ya. Mayat itu akan mengering karena terpanggang oleh panas terik. Tapi prosesnya untuk menjadi tanah menjadi lebih lama. Nah, ada yang lain dibakar, seperti orang Cina dibakar. Itu proses menjadi tanah itu lebih cepat. Jadi budaya-budaya di dunia ini bermacam-macam, tapi Alkitab mengatakan bahwa orang yang mati harus kembali ke tanah karena memang dia berasal dari tanah. Nah, seperti itu. Nah, terus poin 2, ya. Poin 2 itu mengatakan, dan Allah menghembuskan ke dalam hidungnya sehingga tanah itu, patung itu menjadi makhluk hidup, ya. Kalau sudah menjadi makhluk hidup berarti tadinya tanah menjadi bentuk organ semuanya, organ-organ. Jadi semua yang dari tanah tadi, ya, semua yang tadi dari tanah, mulai dari bagian luar sampai bagian dalam, ketika dihembuskan nafas oleh Tuhan atau roh oleh Tuhan, maka tanah termasuk yang bagian dalam sekalipun yang tidak tahu kayak apa, terus tiba-tiba berubah menjadi organ-organ tubuh. Entah organ ginjal, entah organ jantung, paru-paru, semuanya. Dan bekerja dengan baik. Karena itu
dia menjadi makhluk hidup. Luar biasa dan ajaib ya Tuhan itu. Hanya dengan tanah dan menghembuskan nafas Allah ke dalam dirinya, maka dia menjadi makhluk hidup. Bisa melihat, bisa omong, bisa berjalan, dan segala sesuatunya yang ada pada diri manusia seperti Anda dan saya sekarang. Ya, nah itu hal yang luar biasa. Jadi dihembuskan oleh Allah dengan nafas hidupnya atau hidup Allah sendiri ya, sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Nah, ketika dia menjadi makhluk hidup, dia menjadi punya jiwa, punya pikiran, perasaan dan keinginan. Dalam bahasa Ibraninya disebut nefes. Makhluk hidup itu adalah nefes.